diperintahkan atas sel ventrikel tadi yang tadinya nggak ada diadakan oleh Allah. Selnya kan tidak aktif. Kamu aktif 500 kali per menit. Kun payatur 500. Sehingga jangan berpikir untuk berbuat maksiat 1 detik pun. Karena dibuat PT langsung kita nggak bertobat. Kalau ini program jangka panjang. Kalau ini peringatan untuk amal kebajikan. Karena ini laki-laki 45, wanita 55 baru prosesnya cepat. 10 tahun kemudian baru mulai serangan jantung. Artinya serangan jantung yang sunatullah itu laki-laki di atas 55 baru mulai satu-satu. Wanita di atas 65. Kalau itu sunatullah. Dan kalau PT sewaktu-waktu. Jadi Allah itu maha adil. Di satu sisi diprogram. Karena semuanya pengen masuk surga kan? Iya. Ada nggak sini pengen masuk neraka? Syaratnya surga apa? Selain itu yang paling utama, ya mati dulu. Bisa nggak kamu masuk surga tanpa mati? Ya nggak? Nah ini program kematian jangka panjang. Nah ini pelan-pelan. Nanti proses ini akan dipercepat kalau ada faktor risiko. Jadi ini penting dilakukan. Diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemi, merokok, kolesterol, rokok, hipertensi, DM. Ini tadi alam sunat kan, sunatullah kan. Yang ini artinya apa? Kalau Anda merokok saat ini berarti Anda mempercepat proses aterosklerosis saat ini. Yang wanita 55, laki-laki 45. Artinya kalau misalnya Anda merokok sekarang, umur pembuluh darah itu Anda sekarang umur 55. Anda merokok sekarang, umur pembuluh darah Anda setara dengan 45. Gitu loh. Itu tinggal waktu manusia. Silakan direnungkan. Direnungkan. Sehingga kenapa dalam sebagian besar ulama mengharamkan rokok. Sebagian kecil ulama yang menghalalkan karena dia merokok juga. Nah, ini proses serangan jantung. Ini tadi yang sudah sklerotik terjadi rupture plak, pecah. Pecahnya ini memacu terjadinya trombogenesis, terbentuknya trombus dalamnya. Trombogenesis itu juga sunatullah. Tujuan apa? Menutup yang ini tadi. Supaya tidak bersama dengan Anda. Kalau tidak ada proses trombogenesis, manusia punah sejak Nabi Adam. Kenapa? Kok punah? Anda menstruasi nggak berhenti kehabisan darah. Begitu Anda menstruasi kan epitelnya kan lepas. Itu kan darah. Sebelum epitel itu terbentuk, ditutup oleh jegalan darahnya. Kalau nggak ditutup, kira-kira gimana? Punah nggak? Punah. Jadi berterima kasih dengan trombogenesis. Ini sunatullah segala. Artinya sebenarnya itu. Tapi karena ini tempatnya dalam pembuluh darah nyumbat dia. Nah, nyumbat ini nanti sebenarnya diikuti lisis sendiri. Ini takdir. Jadi ini sebenarnya ini diikuti lisis. Sehingga kalau wanita menstruasi biasanya lalu terus nanti keluarnya sudah cair, tapi di dalam gumpalan itu keluarnya dicair itu sebenarnya ini lisis. Nah, kalau sudah ini tergantung kuat mana proses pembentukan trombus dan lisisnya. Kalau dia kuat lisisnya ya nggak jadi serangan jantung. Siapa yang menentukan? Nah inilah katanya takdir. Mau sekalian belajar agama, ada proses, tapi hasilnya tidak sama. Sama-sama terjadi aterosklerosis, semuanya belum tentu rupture plak. Begitu rupture plak, sama-sama trombus, yang satu lisis, yang satu tidak. Takdir kan? Masih dua lagi, satu total, satu tidak total. Takdir di sini. Nah ini sehingga di sini kita, kalau dia total, ini tanpa lisis, kalau lisis hilang kan? Apa yang terjadi? Istrinya luas. Anda bayangkan itu kalau ini total, kira-kira yang kekurangan miskin banyak nggak? EKG-nya kelihatan estilevasi. Tapi kali ini hanya sebagian hanya di sekitar di dalam
EKG-nya tidak elevasi. Itu yang penting. Artinya apa? Kalau EKG-nya elevasi artinya apa? Dibalik. Lebih bahaya nggak? PCP-nya luas, trombusnya total ini loh. Kalau nanti EKG-nya elevasi, ini berarti trombusnya total gitu loh. Kalau tidak elevasi, trombusnya hanya sebagian, kita agak kena sedikit. Tapi ini kalau banyak, kalau sedikit ya jadi bahaya. Itu tujuannya apa tuh? Ini jadi atas bahas. Sekali lagi kalau total apa? STEMI. Kalau tidak total, ini jadi operasi total STEMI. Nah, diagnosis setelah tahu dia, karena diagnosis sebelumnya mana sekarang diagnosis kan kita harus lihat trombus kan? Nggak bisa, kita nggak bisa lihat gejalanya. Kalau orang itu kekurangan oksigen, terjadi metabolisme anaerob itu hubungannya. Hasilnya laktat. Laktat itu manifestasinya nyeri, otot. Anda pernah olahraga sampai pakai sekali, apa yang terjadi otot-ototnya? Kurang mesin pegel. Nah, yang ini kalau ini di jantung, otot jantung yang sakit sehingga nyeri dada. Karena jantung letaknya di dinding dada. Sebenarnya yang nyeri itu otot jantung, tapi manifestasinya dinding dada sebelah kiri karena jantungnya di sebelah kiri. Kalau jantungnya di kanan, yang nyerinya di kanan. Ada yang nggak jantungnya di kanan? Belum tentu loh. Anda pernah ngecek nggak? Bisa di ronsen, kelihatan itu ada yang jantungnya di kanan. Tapi saya aja karena sebagian besar orang jantung kiri dari dadanya di jantung kiri. Yang kedua, pemeriksaan fisik membantu. Yang penting EKG. Tadi bisa elevasi dan tidak diagnosa awal 10 menit pertama harus EKG sudah jelas. Enzim hanya di rumah sakit besar untuk perawatan berikutnya, bukan untuk diagnosa awal. Sehingga dengan impak miokardit dari dada kaskardial oleh enzim. Ada 3 dan 4. Nah, sekarang gejalanya apa? Nyeri dada itu. 1, nyeri dadanya dada kiri. Karena lokasi jantung kiri, bagian sini tengah. Tengah ke kiri. Tengah ke kiri. Yang kedua, substena di dalam. Cirinya substena pasien tidak bisa menunjuk dengan tunjuk 1 lokasi nyerinya. Kalau ditanya spontan nggak usah diajari. Pak, dengar tunjuk ambil jari ini mau betul saja spontan. Sakit dadanya supaya apa? Ini ada telapak tangan atau muter-muter gini. Itu khas. Tapi kalau sakitnya cuma di sini, dia cari ya pes untuk atau bisul. Kalau bisa nunjuk berarti itu apa? Atau bisul atau herpes dan sebagainya. Tapi kalau dia begini ya sudah itu khas. Ini saya yang praktis itu. Kamu yang kedua sifatnya seperti ditusuk di rumah semas di dalam. Di rumah semas yang sakit loh, yang enak. Benar kan? Kan ada rumah semas yang enak kan? Tapi itu sakit dan di dalam. Ini yang kami belum tahu ini, cuma mas yang ini ada, ya. Jadi di dalam seperti jarum, jelas ya. Atau tertindih beban berat, jadi rasanya dadanya tertindih beban yang sangat berat. Tadi yang bilang seperti tertindih gajah. Nah, seperti terbakar, terlibat dan sebagainya, banyak nyerinya panas dan sebagainya, tapi yang terbanyak seperti tertindih beban berat, sehingga terhampar, seperti dadanya mau meledak. Yang tidak kalah penting nyeri ulu hati yang membingungkan. Nyeri ulu hati seperti reflux mendesak ke atas, jangan lupa itu serangan jantung. Tapi tidak semuanya nyeri hati serangan jantung. Biasanya ada penjelasan manis kebas-kebas, kesemutan, leher seperti tercekik punggung. Ini kadang-kadang ada, kadang tidak. Yang terbanyak keringat dingin, gogos, sakit dan keluar peluk seluruh tubuh.
Kemudian kadang-kadang uang utang. Kemudian ingat, kalau ada ini jangan lupa faktor risiko. Faktor risiko penting. Ini orang ini kandidat serangan jantung atau tidak. Contohnya kalau wanita 23 tahun, apalagi yang tidak kas, yang kas pun belum tentu itu. Dan jangan, kalau wanita itu 23 tahun gini ya jangan pikirkan itu serangan jantung, mungkin stres dia. Kalau lulus ujian, bisa aja seperti nyari dada. 23 tahun prosesnya saya baru berjalan. Atau epigastripin wanita 23 tahun, jangan pikirkan serangan jantung. Tapi kan yang datang nenek-nenek 70 tahun nyari epigastrik wanita, jangan pikirkan hamil. Pikirkan serangan itu kandidat, ngerti nggak maksud saya? Wanita 40 tahun DM hipertensi, boleh ada 3 serangan. Itu penting mencari faktor resiko. Kadang-kadang nyerinya tidak jelas, yang sesak napas. Orang tua biasanya sering datang dengan sesak napas, dengan nyeri dada. Saya belum baca itu sekarang sakit-sakitnya semuanya nyeri. Jelas? Jangan lupa faktor risiko dan onset. Makasih Mbak, kok tahu? Pesawat. Oke, jelas ya? Ini kan gampang kan ini? Nah, sekarang ini yang penting. Begitu ada seperti itu, ada faktor risiko, dalam 10 menit Anda harus EKG. Karena ingat, setiap menit keterlambatan Anda menerapi ini, otot jantung akan berkurang, infark. Artinya makin lama ototnya makin infark. Kalau makin ini infark, resikonya lebih besar untuk mati mendadak ataupun jangka panjang gagal jantung. Nah ini dalam 10 menit. STEMI, ST elevasi, nanti saturnya atau RBBP, STEMI, ST depres, infeksi. Untuk melihat ini, nek diwaca bingung. Tapi kamu lihat gambar gampang. Yang disebut ini EKG normal dan abnormal. Untuk infark yang di sini J point itu akhir QRS, awal segmen ST. Titik ini aja lihat. Titik ini di atas atau di bawah isu elektrik. Isu elektrik garis datarnya. Ini kan garis datar kan ini? Ini kan P ya kan? Nah, ini di atas namanya elevasi, kalau di bawah depresi. Contohnya ini normal ya, ini normal ya, ini. Nah, ini contohnya. Minimal 2 menit berdekatan. 2 menit itu yang berdekatan itu 1 dengan APR. Diapa aja? 1 dengan APR, bukan 1 dengan 2. Karena itu listriknya menuju lengan kiri. Nanti di teori tadi dibuka satu neraka. Jadi kalau ada 1 harus cari APR. Kalau 2 cari 3 dan APR. Jadi 2, 3 APR, 1 dengan APR. Yang rumusan itu. Berarti kalau ini 1 cari APR, 2, 3 APR. Kalau V1 ya V2. V2 berarti V1 atau V3. V4 berarti V5 atau V6, V yang berdekatan ya V4 dengan V5 atau V3 no. Dekatnya 4 berapa? 3 dan 5. V ya. Kalau V, tapi kalau 3 bukan berarti dekat 1. 3 dengan 2 APR. Kalau 1 dengan A minimal 2 bit. Lihat ini. Nah, kalau baca ya di atas ini 1. Apa yang terjadi ini? Lihat J point tadi. Ini kan? Apa ini? Berarti harus saya apa? APR. APR kan? Ini masih nggak? Berarti sudah ada 2 orangnya. Misalnya apa? Nyeri Dada. Ada EKG seperti ini namanya STEMI. Lihat P1 berapa Pak? Nah, P2 elevasi. Berarti Anda harus cari apa? P3. P1 kan normal. Harus cari sebelahnya P3.
elevasi. Ketika elevasi saat ini sudah V4 elevasi, V5 sudah namanya stem. Jadi stem ada elevasi. Yang kedua lihat ini. Satu tidak jelas. Dua besarnya apa? Tiga datanya. Ya, tiganya oh sudah dua cukup. Buat kan? Apalagi tambah amper. Yang apa? Nah, ini contoh ST Jepres. Lihat APR. Ya kan? Di bawah kan? Lihat P1, P2. Ini di bawah kan? Kalau ini normal, adanya ini maksudnya apa? Non. Tapi kalau ada elevasi, pakai yang elevasi. Kenapa pakai yang elevasi? Yang berat kan? Kalau elevasi artinya apa tadi? Trombusnya total. Kalau non STEMI tidak total. Gampang kira-kira toh? Berarti ini jangan siapa? STEMI yang kedua atau kasusnya 5%. Lihat P5 P6. Ini runceng normal. Runceng kan? Nah, ada. Ini runceng kan? Ini ada namanya LBBB. Dan tadi kan definisi LBBB kan? Ini lebar QRS-nya itu tidak ramping, maksudnya ramping kan ini? Kali ramping enggak? Enggak kan? Ini ramping enggak? Enggak. Ini namanya LBBB. Orang nyeri dada dengan LBBB juga STEMI. Jelas ya? Nah, dua yang STEMI dua aja bisa pokoknya. Yang satu apa tadi? Ini elevasi. Ini normal. Yang ini elevasi. Yang kedua, ini tidak ada elevasi tapi ada LBBB STEMI. Ini kasusnya 5%. Kalau ada salah, enggak apa-apa. Kemudian yang ini LBBB ya, karena tidak ramping tadi loh. Kalau ini STEMI. Nah, kemudian yang non STEMI, yang kali ini nggak usah lihat, ini anggap normal. Kalau ini normal, ini adanya ini apa ini? ST sudah sendiri dada berarti non STEMI kedua ada T inversi. Lihat ini T-nya ke bawah macam normalnya T selalu ke atas dengan kalau ada T ke bawah itu namanya non STEMI. Gak sulit tak? Siapa bilang sulit? Nah ini STEMI, non STEMI, yang ini juga non STEMI. Sudah dua-dua tak? Yang STEMI elevasi atau LBBB, yang non STEMI ST Jepres atau T inversi. Non STEMI ketiga EKG normal tapi 5% tuh. Jadi nanti setiap kalau ada pas normal, ulang 10 menit. Masih normal, ulang sampai 30 menit. Masih normal, non STEMI. Nah, kalau 30 menit pasti sudah berubah kalau STEMI. Enzim saya kira troponin yang penting akan naik. Kalau ini nggak usah, karena itu untuk penatasan di rumah sakit. Nah, tadi kesimpulannya gejalanya sama, nyeri dada lebih dari 15 menit nggak mereda biasanya. Nyeri dada yang 10 itu tadi 15 menit nggak mereda. Itu sindrom akut. Kemudian EKG-nya jelas STEMI dalam uang ini astabil ini sebenarnya sama dengan ini aja, hanya bedanya enzim. Tapi nanti penatalasan ini dengan ini sama, sehingga kita nggak bisa bedakan. Yang penting EKG harus tahu STEMI atau non STEMI. Nah, tata laksana ini. Pikiran kita kalau sudah sering dada yang khas apa? Sindrom akut apa? Trombus. Maka berikan antitrombus. Tanda kita periksa dulu, begitu ada nyeri khas, periksa tanda kita, pasang infus. Jangan lupa resiko orang sindrom akut terhenti jatuh. Maka segera pasang infus.
EKG 12 itu tidak boleh lebih 10 menit ideal ya. Karena makin cepat makin baik. Ini nggak usah 3 jam. Langsung antitropon aspirin dan clopidogrel. Dosisnya berapa? Langsung 325 sampai 300 dikunyah. Boleh antara ini, tapi 320 nggak aspiran kita tablet banyak aspiran di mana-mana aja sekarang. Untuk ke warung aja yang di zone biasa nggak ada aspiran. Kalau punya aspiran ya aspiran dulu. Kalau ada clopidogrel tambah clopidogrel. Nah, setelah ini masuk, ini nggak usah nunggu apa-apa. Nitrat juga, nitrat itu isosorbit nitrat, hidrokat, itu efeknya vasodilatasi, bisa bikin hipotensi. Maka syarat pemberian nitrat tanda pipa diperiksa dulu. Kalau tensinya di atas 100 boleh berikan nitrat. 5 mg tiap 5 menit diulang. Tensinya tidak turun, nyerinya masih ada, boleh ulang 3 kali. Kalau enggak, boleh pakai morfin nanti contohnya. Tapi yang penting apa? Aspirin dan clopidogrel. Setelah itu EKG kelihatan STEMI atau non STEMI, tinggal itu saja. Non STEMI prinsip dasarnya segera harus dibuka yang Columbus tadi. Kapan indikasinya? Onsetnya kurang 12 jam. Berarti nyeri dada tadi sampai Anda terima dari awal itu kurang 12 jam. Itu indikasi segera di prinsip dasarnya semua repaspilasi saja, hanya jam berapa itu loh, berapa jam. Jadi kalau kurang 12 jam atau lebih 12 jam masih nyeri, kalau STEMI ya, STEMI kurang 12 jam atau lebih 12 jam masih nyeri. Kalau kurang 12 jam nggak usah nyeri atau tidak, tetap indikasi. Tapi kalau lebih 12 jam sarannya nyeri, segera reperfusi. Reperfusi membuat aliran, karena tadi tersumbat total kan. Jadi yang tersumbat total itu tadi harus segera dibuka. Kapan? Secepatnya. Kalau bisa 30 menit sampai 2 jam sudah terbuka. Nah, caranya apa? Reperfusi dengan 2 cara. Obat namanya trombolitik atau mekanik percutaneous coronary invasive. Di rumah sakit tanya nanti, jadi Anda harus tahu trombolitik biasanya asal ada SPCB bisa terakhir jantung. Kalau PC perlu fasilitas, jadi tidak bisa. Sehingga tanya dulu, di sini bisa nggak trombolitik? Bisa, kirim situ. Di sini bisa PCI, kirim situ loh maksud itu. Jadi indikasi apa? STEMI kurang 12 jam atau lebih 12 jam masih nyeri. Kalau 12 jam tidak nyeri dada, perawatannya dengan non STEMI sama. Ya, non STEMI sama apa nanti? Saya terangkan. Jadi yang STEMI tadi apa? Jadi ini kan nggak nunggu EKG ya, aspirin, clopidogrel nggak usah nunggu EKG. Asal nyeri dada khas, faktor langsung aspirin, clopidogrel, begitu EKG ketemu STEMI atau non STEMI. Kalau STEMI 12 jam atau kurang 12 jam. 12 jam nyeri dada atau tidak. Kalau nyeri dada sama dengan yang kurang 12 jam. Tindakannya apa? Reperfusi trombolitik atau siapa? Rujuk wajibannya. Nggak bisa Anda kerjakan saya sendiri, nggak bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau trombolitik saya bisa merintahkan di rujuk. Kalau non STEMI mungkin hanya heparin saja, agak sabar. Kecuali non STEMI yang segera harus diusut dalam 2 jam. Satu dengan shock, yang kedua cardiac arrest, yang ketiga gagal jantung sesak napas, yang keempat nyerinya tidak mereda sudah dengan obat-obat. Walaupun non STEMI, kalau dia ada gagal napas, gagal jantung, sesak napas, shock, atau siapa? Cardiac arrest, atau iramanya yang mengancam PT, segera rujuk dalam 2 jam. Kalau itu nggak ada, boleh dirawat di ICU di mana? Jelas ya? Jadi tujuan pembelajaran ini ada satu, bisa ngerti patogenesis, bahwa yang STEMI itu trombus total, yang non STEMI bukan trombus total. Yang kedua, gejalanya apa? Nyeri dada khas, faktor risikonya DM, hipertensi, rokok, demam. Ketiga, bisa mendiagnostik, berarti dari siapa?
tahu gejalanya apa dari dada yang jelas tadi kan? Ada faktor risiko. Bisa membaca EKG, STEMI dan non-STEMI. Yang terakhir memberikan obat-obat apal. Apa obat apal? Aspirin, 310 mg isosonofil. Yang terakhir merujuk yang tepat. Kalau STEMI rujuk untuk apa? Reperfusi. Dalam waktu Kurang 12 jam. bukan dalam waktunya secepatnya. Kalau bisa nggak sampai 2 jam sudah selesai. Kan batas 2 jam kan? Kalau bisa 30 menit lebih baik. Tapi kalau non-STEMI tergantung. Kalau ada namanya periharde, ada shock, cardiac arrest, gagal jantung susah, nyeri yang tidak, harus segera rujuk dalam 2. Tak perlu jelas jawab nanti ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak saya akhiri ya, mohon maaf ya, saya kembali ke Sarjito.